मैं किससे नहीं डरता, किसी का भी दरवाजा खटखटाने की Hai everyone, welcome to Amrewok Story. Semoga rezeki kalian selalu dilimpahkan terus ya. Kali ini Om akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Ride yang dirilis pada tahun 2018 yang diperankan oleh Ajay Devgan. Kenapa Om bahas film ini? Karena Ride kedua sekarang udah tayang. Jadi daripada bingung, Om ceritain dulu ya yang pertama. Nanti Ride kedua Om upload di channel utamanya Om. Film ini diambil dari sebuah kisah nyata pada tahun 80-an tentang sebuah penggerebekan pajak terbesar di India yang mengubah wajah India selamanya. Yalah, nggak usah pakai lama, langsung aja bemper Om Rewok Story. Awal kisah, film ini pun dimulai dengan kejadian 1 bulan sebelum terjadinya penggerebekan. Dikisahkan, ada petugas pajak yang bernama Amay Patnik dimutasi ke daerah Lucknow, Uttar Pradesh di tahun 1981. Tak lama setelah pindah, Amay diundang oleh Tuan Bajai untuk bertemu dengan para pejabat-pejabat pemerintah. Saat itu, klub tempat mereka melakukan pertemuan memiliki aturan khusus, yaitu harus menggunakan sepatu jika ingin masuk. Nah, di saat itu, Amay dilarang masuk karena dia datang mengenakan sendal kondangan lagi. Bukannya nurut, Amay malah ceramah. Wahai pemuda-pemuda sesat, bapak revolusi kita, Mahatma Gandhi, memperjuangkan kemerdekaan India cuma dengan nyeker. Alah bos, peraturan bos, nurut ngapa? Nah, pas mau balik, Tuan Bajai memanggil si Amay. Tidak mau mempermalukan tamunya, Bajai berniat memberikan sepatu ke Amay biar dia bisa masuk. Tapi pas sudah berhasil masuk, Amay memaksa untuk membayar sepatu itu. Baginya, hadiah apapun yang dia terima sama saja dianggap sebagai gratifikasi atau suap. Akhirnya mereka berdua pun saling sodor-sodoran uang. Gak lama kemudian, datanglah Rameswar Singh menghampiri mereka. Dengan sinisnya, dia berkata pada Tuan Bajai agar menerima uang itu aja. Rameswar ini adalah seorang tuan tanah, kontraktor, pengusaha, dan orang paling berkuasa di Lucknow. Dia juga menjadi anggota parlemen selama 3 periode yang didukung oleh para politisi di sana. Akhirnya Tuan Bajai pun menerima uangnya si Amay. Rameswar lalu mengajak minum bersama. Minuman terbaik sudah tersedia di sana. Ciu, Cong, Yang, Amer, Cap Tikus, Arak, semua ada di sana. Namun Amay memilih meminum minuman murah yang dia bawa sendiri. Ketika ditegur, dia berkata, dia hanya minum sesuai yang dia mampu. Dia itu mampunya cuma minum es teh anget cem-ceman. Melihat sikap tengilnya si Amay, Rameswar terlihat sedikit meremehkan. Sepulangnya ke rumah, istrinya si Amay yang bernama Malini sudah selesai membereskan barang-barang pindahan mereka. Istrinya itu sudah tidak heran ketika melihat si Amay sering pulang terlambat dan meninggalkannya sendirian di rumah. Tapi Malini nggak begitu pusing karena setiap ada waktu libur, Amay pasti ngajak dia jalan-jalan sambil joget-joget kayak di film India. Mama, Mama, di manakah kau berada? Mama, Mama, ingin sekali ku bertemu. Di hari pertamanya masuk ke kantor, dia dikenalkan dengan seluruh petugas di kantor pajak. Salah banyaknya petugas senior yang bernama Lalan Sudir, asisten pajak penghasilan Mukta Yadav. Mbaknya manis banget dah. Dan Satis Misra. Setelah itu, tanpa banyak basa-basi, Amay mengatakan kalau jumlah penilaian pajak sedang naik terus, tapi tidak banyak peningkatan dalam pengumpulan pajak mereka. Lalan pun menjawab, itu terjadi karena hanya pegawai pemerintah dan karyawan sektor swasta yang membayar pajak, yang mana itu jumlahnya sangat sedikit. Amay pun kemudian mengatakan kalau mereka itu harus menginvestigasi dan menciduk orang-orang yang berani mengemplang pajak, sebagai peringatan kalau Dirjen Pajak nggak akan main-main. Ketika Amay sedang berjalan menuju pintu keluar, Lalan itu malah nyeletuk kalau Amay itu baru di sini, jadi kelihatannya tegas. Paling cuman beberapa hari, besok-besok kalau udah dapat uang pelicin, dia juga bakalan sama kayak kita. Amay yang mendengar itu langsung berbalik mendekati si Lalan. Dia pun langsung menyuruh si Lalan membaca majalah yang menulis sebuah cerita tentang dirinya. Amay itu sudah 49 kali dipindah tugaskan selama 7 tahun terakhir. Dia memperingatkan kalau sampai dia tidak dipindahkan lagi yang ke-50 kalinya, Lalan harus terbiasa dengan keributan yang akan dia buat. Ya, ini om-om kumis segaris pun langsung kicep lah. Setelah sedikit mengetahui tentang si Amay, Lalan menemui orang-orang yang biasa dia bantu menutupi penggelapan pajak.
Dia memberitahu kalau penggerebekan mungkin akan terjadi dan dia bisa memberi peringatan sebelum penggerebekan itu terjadi dengan bayaran yang cukup mahal. Malam harinya, Amai mendapat telepon anonim yang memberitahu informasi tentang pelaku penggelapan pajak. Amai meminta informan tersebut menemuinya di kantor esok hari. Tapi informan tersebut meminta Amai pergi ke kuil Chandra Devi saat ini juga kalau ingin mendapatkan informasi tersebut. Walaupun udah ngantuk, Amai memutuskan untuk pergi ke sana. Singkat cerita, Amai pun sampai di kuil. Di sana, dia diberi semacam bungkusan persembahan yang di dalamnya terdapat secari kertas. Di kertas tersebut tertulis beberapa nama yang diduga ngemplang pajak dari tahun 1978 sampai 79. Nggak pakai lama, Amai pun mencari dokumen yang dimaksud dan membawanya pulang untuk diteliti. Nah, di rumah, Amai langsung memeriksa berkas-berkas itu sambil diliatin sama si Malini. Emang sih ya, Amai itu tidak pernah memberitahu istrinya tentang apa dan siapa yang akan menjadi target penggerebekan. Meskipun istrinya selalu aja tersenyum, tapi sebenarnya dia tuh merasa takut kejujurannya si Amai bisa membahayakan dirinya si Amai sendiri. Keesokan paginya, pas mau ngambil koran di teras, Amai mendapat secari kertas. Amai pun mendapatkan petunjuk baru untuk membeli kacang dari pria berkemeja biru di jembatan Harding. Nah, di dalam bungkus kacang tersebut, Mr. Cepu berpesan bahwa selain hal-hal yang ada di dokumen itu, masih ada banyak sekali bisnis yang tidak disebutkan di berkas. Sadar ada yang janggal, Amai langsung berkeliling mengecek semua usaha besar yang selama ini nggak pernah lapor atau membayar pajak. Dan hasilnya, amazing, banyak banget cuk. Malam harinya, Mr. Cepu pun menelpon kembali. Amai bertanya di mana uang-uang tersebut disimpan. Penggerebekan besar dan penting tidak ada gunanya jika tidak menemukan di mana uang yang digelapkan. Namun informan tersebut menolak memberitahu mengenai hal itu. Dia percaya Amai bisa menemukannya sendiri. Nah, di malam itu juga Amai bingung harus gimana, tapi dia dapat suntikan semangat dari istri cantiknya. Hari berikutnya, Amai pergi menemui pimpinan Dirjen Pajak di Delhi yang bernama Syam Bihari untuk meminta persetujuan melakukan penggerebekan besar. Amai berkata penggerebekan kali ini akan membuat Pak Syam terkenal sebelum pensiun 6 bulan lagi. Syam pun bertanya apa yang akan didapat sama si Amai. Amai pun menjawab, seperti biasa bos, aku akan dimutasi lagi kali. Ngelihat tekad pegawainya yang selalu aja jujur, Syam pun memberikan izin penggerebekan. Namun Syam memperingatkan dengan siapa Amai akan berhadapan. Orang itu punya koneksi yang sangat kuat. Jika Amai gagal mendapatkan buktinya, hal pertama yang dilakukan orang itu adalah tindakan hukum. Nggak cuma dimutasi kayak biasanya, Amai bisa kehilangan pekerjaannya. Maka dari itu, Amai harus sangat berhati-hati. Syam juga memberitahu kalau polisi setempat tidak bisa dipercaya dan menyarankannya untuk meminta perlindungan dari KPK. Amai juga harus bertanggung jawab terhadap orang-orang yang akan dibawanya dalam penggerebekan itu. Nah, sesampainya di Lucknow lagi, Amai memberitahu seluruh petugas pajak agar berkumpul esok pagi jam 5 untuk persiapan penggerebekan besar. Pembagian tugas, pencarian, dan operasi area akan diinformasikan besok pagi. Nama-nama orang yang akan bertugas akan ditulis di dalam amplop tersegel dan mereka semua hanya boleh membuka amplop itu ketika Amai sudah memberi izin. Jelas saja, pengumuman dadakan tersebut pun membuat beberapa petugas pajak terlihat gembiradak. Salah satunya si Lalan yang terbiasa menerima suap dari pelaku penggelapan pajak. Setelah semua orang pergi dari kantor, Lalan langsung menelpon semua orang yang membayarnya dan memberitahu kalau besok akan ada penggerebekan. Tapi siapa yang akan digerebek dia juga belum tahu, pokoknya prepare aja dah. Nah, sesuai apa yang direncanakan, keesokan paginya rombongan mobil pun keluar dari kantor Departemen Pajak. Terlihat juga beberapa orang suruhan mengamati mobil-mobil tersebut dari atas gedung untuk mengetahui menuju daerah mana rombongan mobil tersebut pergi. Orang-orang suruhan tersebut pun mengabarkan pada tuan mereka kalau rombongan mobil pajak pergi menuju ke daerah Banares. Tapi ternyata Amai dan rombongan pergi ke daerah Sitagar. Amai sengaja ingin menipu orang-orang suruhan yang dari tadi mengawasi mereka. Nah, di tengah perjalanan, Amai memberi perintah pada semua petugas untuk membuka amplop. Lalan yang sudah melihat bangunan besar yang mereka sebut sebagai Gedung Putih merasa tidak perlu lagi membuka amplop itu. Gedung Putih merupakan rumah dari Rameswar dan keluarganya tinggal. Nah, di saat itu salah satu petugas meminta mobil dihentikan. Saat mobil berhenti, Amai menanyakan apa yang terjadi. Petugas tersebut pun berkata dirinya tidak ingin ikut dalam penggerebekan ini. Orang itu pun menjelaskan kalau dia dan Rameswar berasal dari desa yang sama dan Rameswar itu terkenal sebagai orang yang sangat dermawan. Sebab dari itu dia khawatir jika dia ikut menggerebekkan, Rameswar akan membunuhnya dan keluarganya. Lah ya wis lah, nggak pakai babi bu. Amai langsung memecat petugas itu. Nggak ada kompromi untuk petugas pajak yang berniat menyelamatkan tersangka pengemplang pajak. Setelah itu, semua pun melanjutkan perjalanan menuju Gedung Putih. Sesampainya di sana, petugas pun sempat menganggap bercanda kalau kediaman Rameswar itu mau digerebek.
Namun pas Amai menunjukkan surat perintah serta pasukan yang dia bawa, petugas tersebut pun langsung percaya dan membukakan pintu gerbang. Nah, di saat ditemuin, Rameswar itu baru aja bangun tidur dan minum teh pagi hari. Dia itu sama sekali tidak terlihat panik melihat banyak petugas pajak yang datang ke rumahnya. Dengan tengil, Rameswar bilang, ibarat kata nih ya, orang luar itu nggak ada yang boleh nepok lalat di rumahnya. Lah ini berani-beraninya Amai ngerebek rumahnya. Setelah menunjukkan surat perintah penggeledahan, Amai mempersilahkan Rameswar memeriksa identitas dan menggeledah orang-orangnya untuk memastikan bahwa mereka tidak akan menjebak si Rames. Setelah itu, Amai meminta mbak-mbak cantik kinyis-kinyis si Mukta untuk mengumpulkan semua penghuni rumah Rameswar di suatu tempat atau ruangan. Dengan sombongnya, Rameswar pun memberitahu kalau dia adalah politikus. Uangnya sudah dia urus dengan baik, jadi Amai tidak akan menemukan apapun di sini. Kalau sampai fitnahnya si Amai tidak terbukti, Amai harus bersujud di kakinya dan meminta maaf. Setelah keluarga Rameswar dikumpulin, Rames disuruh memperkenalkan semua orang. Rakesh Singh, adiknya si Rames. Prabha, istrinya si Rakesh. Anubhav Singh, adik keduanya si Rames. Rema, istrinya si Anubhav. Suraj Singh, adik bontotnya si Rames. Sasi, anaknya si Rames, dan Tara, istrinya si Sasi. Setelah itu, Amai menjelaskan kalau semua orang tidak boleh keluar dari rumah atau menghubungi siapapun di saat proses penggeledahan. Karena hal itulah dia langsung mencabut kabel telepon. Lah terus kalau HP gimana om? Ingat, ini tahun 81, HP belum ada cok. Mendengar itu, keluarga Rames jelas saja tidak suka. Rames pun berkata pada keluarganya kalau Amai adalah orang gila. Biarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan. Lagian dia juga nggak akan menemukan apapun di rumah ini. Tak tersulut emosi, Amai langsung memulai penggeledahan. Semua petugas pun berpencar ke seluruh sudut rumah. Dan beberapa di antaranya ditugaskan memeriksa tempat-tempat yang menjadi bisnis milik si Rameswar. Bukannya ikut menggeledah, lalan bangke justru berusaha meyakinkan keluarganya si Rames kalau dia itu sama sekali nggak ikut-ikut dalam rencana penggerbekan ini. Nah, singkat cerita, semua tempat mereka pun diperiksa. Dari gentong beras, gabah beras, jamban tokai, kandang sapi, dan lain-lain. Namun mereka tidak menemukan apapun. Perhiasan-perhiasan yang ditemukan juga semuanya sudah terdaftar. Petugas yang memeriksa di tempat bisnis juga tidak bisa berhasil menemukan apapun. Nah, di tengah kebuntuannya, Amai berpikir keras di manakah uang-uang tersebut disimpan. Nah, di saat itu Amai pun tidak sengaja bertemu dengan nenek-nenek yang tidak terlihat sejak pagi. Ternyata tuh nenek-nenek lagi tidur di kamarnya. Karena mendengar itu, Amai langsung mengajak beberapa petugas untuk memeriksa tuh kamar nenek-nenek. Nah, dari lemari itu nenek-nenek ditemukan sebuah berangkas. Tapi berangkas tersebut hanya berisikan beberapa keping uang logam. Seketika, seluruh anggota keluarga pun terlihat gelisah. Karena penemuan itu jugalah, Amai pun jadi semangat lagi. Nggak tanggung-tanggung, dia langsung menguras air di dalam sumur agar petugas bisa memeriksa apakah ada yang disembunyikan di dalamnya. Tapi tetap aja nggak bisa menemukan apapun. Kasihan tuh mas-mas sampai keluyup lumpur. Nggak lama kemudian, Amai diberitahu kalau istrinya datang. Dia pun keluar untuk menemui istrinya yang membawakan bekal makan siang. Kepada si Malini, Amai memberitahu mungkin dia sudah melakukan kesalahan karena dia tidak menemukan apapun selama penggeledahan. Malini pun akhirnya berkata, Amai itu bisa melakukan kesalahan dalam kehidupan pribadinya, namun tidak dalam pekerjaannya. Perkataan istrinya itu seakan membuat si Amai memiliki harapan lagi untuk bisa menyelesaikan kasus yang sedang ditangani ini. Setelah istrinya pergi, Amai pun kembali masuk ke dalam. Rupanya di dalam sedang terjadi keributan karena keluarga Rames menolak petugas memeriksa kuil pribadi. Tempat doa itu sangat suci, gak seharusnya disentuh oleh orang asing. Amai pun berkata, memeriksa tempat doa tidak akan merusak iman mereka. Nah, sebelum masuk ke ruang doa, Amai memerintahkan anak buahnya untuk mencuci tangan dan kaki mereka. Amai juga meminta semua anak buahnya menaruh dompet, jam, HP nggak ding, pokoknya di luar. Jangan sampai kuil mini itu jadi kotor. Sialnya, walaupun udah diubek-ubek, Amai tetap nggak bisa menemukan harta ilegal milik si Rameswar. Nah, pas keluar dari ruangan doa, ketika Amai mengambil dompetnya, dia menemukan sesuatu di dalam dompetnya. Dia pun langsung pergi dari sana dan diam-diam membuka kertas tersebut yang ternyata berisi peta rumah si Rameswar. Dari sini bisa kita asumsikan kemungkinan besar informan yang memberitahu si Amai adalah orang dalam keluarganya si Rameswar sendiri. Dari peta itu jugalah Amai langsung menuju ruangan yang ada tembok besar dengan relief. Dia pun langsung meminta si Lalan menghancurkan tembok tersebut. Dan jeng-jeng mak jreng, bener aja cok ditemukan banyak tumpukan uang di dalam situ. Entah emang tidak tahu atau hanya pura-pura, Rames itu terlihat terkejut dan menyalahkan anggota keluarganya. Siapa pemilik uang tersebut? Ngaku, jancok. Karena hal itu jugalah Rames lalu mengajak si Amai keluar dari ruangan.
Dia menawarkan si Amai untuk menghentikan penggeledahan dengan imbalan 500.000 rupiah tunai. Amai menjawab, dia akan pergi setelah menemukan 4,25 miliar rupiah yang disembunyikan oleh si Rames. Nah, sejak mendapatkan peta rumah tersebut, Amai mulai menemukan satu persatu tempat yang digunakan untuk menyimpan uang-uang serta berkas-berkas yang membuktikan penggelapan pajak yang dilakukan keluarga Rameswar. Melihat begitu banyak yang sudah ditemukan, Rames pun marah dan mengambil senapan. Lah, kok ngamuk? Nah, di saat adik iparnya berusaha menahannya, senapan tersebut tidak sengaja menembak ke atas dan tiba-tiba ribuan batang emas berjatuhan dari lubang plafon yang terkena tembakan. Dari situ, Amai berpikir mungkin masih banyak lagi yang disembunyikan di atas plafon. Dia pun langsung menembak beberapa sisi plafon dan bener aja cuk, emas batangan mulai berjatuhan lagi. Wah, tajir melintir. Karena udah terdesak, Rames lalu meminta kepada si Amai agar dia bisa menelpon seseorang. Rames akan menunjukkan kekuatan koneksi dan kekuasaannya. Seakan gak gentar, Amai menuruti permintaan Om Botak separuh ini. Amai pun langsung menelpon Direktur Dirjen Pajak dan membiarkan si Rames berbicara secara langsung. Gak pakai banyak cang-cincong, Rames meminta si Pak Syam agar penggerebekan ini dihentikan. Kalau enggak, Syam akan kehilangan pekerjaannya. Tentu aja ini nggak gratis. Syam akan dijanjikan dikasih uang sogokan yang lumayan banyak. Namun Pak Syam tidak peduli dengan pekerjaannya lagi, karena 6 bulan lagi dia juga akan pensiun. Nah, nggak cuman itu sih ya. Meski Rameswar terus saja mengancam dan merendahkannya si Amai, Amai pun memberikan izin si Rames untuk menggunakan mobil petugas untuk pergi dari rumah. Amai tahu itu melanggar peraturan, tapi orang seperti si Rames tidak mungkin peduli oleh aturan. Amai itu tahu benar kalau Rames pasti akan melapor ke pejabat dengan posisi tinggi. Tapi Amai bisa pastikan, sebesar apapun usahanya si Rames, tidak akan menghentikan penggerebekan ini. Ya udah deh, Rames pun diantar ke mobil. Bahkan Amai sendirilah yang membukakan pintu mobil untuknya. Pas di mobil, Rames pun langsung tersenyum sombong. Dia yakin benar kalau koneksinya bakal membantunya. Tapi kenyataannya berbeda. Orang-orang yang ditemuin nggak berani membantu. Kalau mereka ikut terlibat, harta kekayaan mereka pasti akan diubek-ubek sama Dirjen Pajak dan KPK. Nah, di Gedung Putih, Lalan memberitahu si Amai kalau tidak seharusnya membiarkan si Rameswar itu untuk pergi. Dia itu orang yang sangat kuat. Amai pasti akan dibuat bertekuk lutut. Tapi apa jawabannya? Amai berkata, tekanan dan panggilan telepon bisa Amai abaikan. Namun perintah resmi dari atasan secara langsung akan sulit dihadapi. Amai tahu benar, perkiraannya butuh waktu sekitar 12-18 jam untuk si Rameswar bisa menemui orang-orang yang paling berkuasa. Maka dari itu, penggeledahan harus selesai dalam jangka waktu tersebut. Lalan pun mencoba kembali memperingatkan. Dia memberitahu kalau si Rameswar itu bisa membunuh semua orang termasuk keluarganya si Amai. Dengan tenang, Amai berjanji tidak akan membiarkan sesuatu terjadi kepada semuanya. Orang-orang yang ikut dalam penggerebekan ini, Amai jamin keselamatannya. Karena penggeledahan hanya bisa dilakukan siang hari, sore itu Amai meminta tanda tangan saksi yang sudah dia panggil. Saksi tersebut mengatakan tidak ada gunanya melakukan ini semua, karena uang yang disita akan disetorkan seluruhnya ke pemerintah. Tahu sendiri kalau uang udah masuk ke kas pemerintah, tuh uang akan lari kemana? Ujung-ujungnya tuh duit cuman bakal jadi lahan korupsi. Namun Amai langsung mengeluarkan ultinya. Kalau tidak ada orang yang berani melakukan ini semua, sampai kapanpun India tidak akan bisa sejahtera. Tak lama kemudian, Amai mendapat telepon dari Menteri Keuangan yang memintanya segera keluar dari rumahnya si Rames dengan alasan tidak pantas berada di rumah seseorang ketika hari sudah malam. Tentu aja Pak Menteri ini udah dimintain tolong sama si Rameswar. Nah, di sana Amai pun memberitahu kalau dia belum mendapatkan semua hasil uang ilegal sesuai dengan informasi yang dia dapat. Jika yang terkumpul sudah mendekati angka kisaran, maka penggerebekan akan dihentikan. Setelah mendengar penjelasannya si Amai, Menteri Keuangan pun akhirnya mengizinkan si Amai melanjutkan pekerjaannya. Alhasil malam itu, semua petugas pun bermalam di sana. Malam harinya, menantu Rameswar mencoba menjebak si Amai agar terlihat dia melakukan pelecehan. Tara pun nyodor-nyodorin neneknya biar Amai tergoda. Namun rencananya gagal karena nenek datang menegur mereka. बहू होने का फर्ज निभा रहे थे। कुमार जी Nah, di tempat Pak Menteri Keuangan, Rames protes kenapa penggeledahan rumahnya masih aja terus berlanjut. Lah gimana ya? Pak Menteri juga bingung lah. Salah-salah dia juga ikutan keseret-seret. Pak Menteri pun ngasih saran, satu-satunya cara untuk menyudahi semua ini dengan melakukan hal itu. Hal apaan tuh? Nanti Om jelasin dah. Esok paginya, ketika Amai sedang berjalan sambil membaca peta, tiba-tiba tuh peta langsung disawat sama nenek-nenek peot. Nenek pun terkejut melihat peta di rumah keluarganya itu.
Nenek peot bercerita kalau rumah itu dibangun berdasarkan Feng Shui dan primbon India. Namun Rameswar dan adik-adiknya malah membuat perubahan dan merusak segalanya. Amai pun langsung bertanya, perubahan apa yang dimaksud itu nenek? Nenek pun menunjukkan pilar di depannya. Dulu pilar tersebut tidak ada, dan pilar itu dibuat entah apa tujuannya, nyepet lihatnya. Curiga dengan itu, Amai langsung memerintahkan petugas untuk menghancurkan pilar yang diberitahu nenek itu. Dan taramak jereng, ditemukan banyak sekali uang dan perhiasan yang disimpan di dalamnya. Semua anggota keluarga pun ribut saling menuduh siapa pemilik uang dan perhiasan tersebut. Di tengah keributan orang-orang itu, nenek berkata, sudah 70 tahun aku tinggal di rumah ini, tapi tidak pernah tahu di mana uang itu disembunyikan. Tapi kenapa ya orang yang memakai kaos itu tahu semuanya? Setelah mendengar itu, Amai diam-diam menemui si Suraj, adik bontot si Rameswar, yang di hari itu satu-satunya anggota keluarga Rames yang menggunakan kaos. Dengan sedikit ancaman, Suraj akhirnya memberitahu semua informasi yang Amai butuhkan. Di sisi lain, Rames masih aja pergi ke sana kemari untuk meminta bantuan dari orang-orang yang memiliki jabatan tinggi di pemerintahan. Sedangkan si Amai dan petugas yang lain sedang semangat-semangatnya karena harta ilegalnya si Rames yang tersimpan hampir semua ditemukan berkas si Suraj yang ember. Saking banyaknya harta yang ditemukan, petugas sampai kewalahan menghitung uang dan menghitung jumlah emas koin beserta perhiasan yang ada. Amai pun punya ide bagus. Dia pun langsung menimbang emas-emas tersebut dengan timbangan besar. Dan yang menjadi pembandingnya, ya si Lalan yang disuruh duduk di timbangan itulah. Karena semua akal bulus keluarganya si Rames sudah ketahuan, Amai pun langsung menyegel semua harta keluarga Rames di bank, menyita semua uang dan perhiasan di rumah itu, dan juga menyegel semua bisnis yang dijalankan keluarga Rameswar. Nah, di tempat lain di Delhi, ada orang yang menemui Ibu Perdana Menteri Indira Gandhi. Ajudannya menyampaikan kalau Ibu Indira tidak membantu si Rameswar, maka pemerintahan di Lucknow akan dibuat chaos. Malam harinya, atas perintah si Rameswar, Perdana Menteri menelpon si Amai. Dia meminta agar membatalkan penggerbekan dan melanjutkannya di jalur hukum aja. Namun Amai menjawab, jika Bu Perdana Menteri mau, dia bisa membatalkannya sekarang juga. Tapi harus dengan perintah tertulis yang dikirim langsung ke kantor Dirjen Pajak secara resmi dengan segel cap Perdana Menteri langsung. Karena menurutnya mustahil untuk mengetahui apakah perintah tersebut datang langsung dari Ibu Perdana Menteri atau dari orang yang pura-pura meniru Bu Perdana Menteri. Setelah telepon itu ditutup, Perdana Menteri pun mengatakan pada Rameswar kalau dia tidak bisa memberikan perintah tertulis. Rameswar pun kemudian menjelaskan tentang betapa pentingnya menyelamatkan reputasinya. Tapi Ibu Perdana Menteri tidak peduli dengan hal itu. Nggak tahu harus menggunakan cara apa lagi untuk menghentikan si Amai. Rames akhirnya menggunakan cara pengecut, yaitu menargetkan untuk mencelakai istrinya si Amai. Sadar Malini akan jadi target, Amai langsung memerintahkan anak buahnya untuk mengungsikan si Malini. Bener aja, di tengah jalan mobil Malini diserang oleh orang tidak dikenal. Untung aja, istrinya si Amai itu hanya mengalami luka ringan. Tak lama kemudian, Rames akhirnya pulang kembali ke rumah. Dia pun gembreng-benggeng kalau dia itu sangat kecewa. Di saat dia pergi mencari bantuan ke orang-orang yang punya jabatan, keluarganya di rumah malah pada ribut sendiri-sendiri. Dan ada orang yang cepu yang berkhianat, membocorkan semua lokasi uang-uang mereka. Jelas saja semua orang pun langsung pada kicep, karena semua kekayaan ilegal mereka sekarang sudah disegel oleh Dirjen Pajak. Nah, di ruangan sebelah, Lalan berkomentar, baru kali ini dia melihat ada petugas pajak gila seperti si Amai. Lalan juga bilang ke teman-temannya kalau Rames itu nggak akan tinggal diam. Cepat atau lambat, bapak botak separuh itu akan menggunakan cara yang tidak bisa mereka bayangkan. Malam harinya, Amai menjumpai si Rames yang lagi sibuk delak-delak bingung. Karena sebelumnya Amai menolak 500.000 rupiah, kali ini untuk terakhir kalinya Rames menawarkan uang sebesar $500.000 yang dia simpan langsung di rekening bank Swiss. Apa jawabannya si Amai? Jelas nolak lah. Rames pun bertanya apa yang Amai dapatkan dari kejujurannya. Amai pun menjawab, aku mendapatkan tidur yang nyenyak dan kedamaian dalam hidup. Mendengar itu, Rames pun langsung emosi. Dia akan menunjukkan kalau Amai tidak akan pernah merasa damai lagi seumur hidupnya. Pagi harinya, Amai melihat si Rames yang masih aja belum beranjak dari posisinya semalam. Dan yang terjadi setelah itu sangat tidak terduga. Ribuan orang dari desa-desa sekitar datang untuk menyerang petugas pajak. Ternyata ini adalah rencananya si Rames, memanfaatkan reputasi baiknya agar orang-orang kecil membelanya. Menurut si Rames, itu adalah satu-satunya jalan yang bisa dia ambil ketika hukum dan kekuasaan tidak bisa lagi dimanfaatkan sama dia. Nah, di saat dikepung dengan menggunakan toa, Amai berusaha menjelaskan kepada massa yang sudah berkumpul di depan gerbang
kalau petugas pajak hanya berusaha menyelamatkan uang mereka. Tapi ngomong sama masa yang terlanjur marah sangatlah sulit, dan justru si Amai dianggap sebagai pembohong. Orang-orang blow on itu pun amat marah. Masa juga membawa senjata tajam untuk membunuh semua orang-orang pajak. Rames sadar benar kalau keributan di rumahnya itu menimbulkan korban jiwa, maka masa tidak akan dijatuhi hukuman karena bisa dianggap sebagai kerusuhan. Meski gerbang sudah dijaga ketat oleh polisi bersenjata, masa tetap aja nekat menerobos masuk lewat sisi manapun. Pokoknya chaos banget dah. Melihat itu, Amai mengarahkan seluruh petugas pajaknya untuk keluar lewat jalan rahasia, lewat hutan yang dia temukan pas survei. Ketika semua udah pada keluar, Amai memutuskan untuk tetap tinggal di sana. Amai itu sudah berjanji dia akan menjamin keselamatan seluruh anak buahnya yang ikut dalam penggerebekan ini. Dia hanya berpesan kepada anak buahnya agar mereka mencoba mencari bantuan. Singkat cerita, Amai pun mengunci dirinya di ruangan tempat beberapa barang bukti penggerebekan disegel dan disimpan. Nah, pas ada masa beringas yang berhasil masuk ke dalam rumah, Rames pun bilang dia menginginkan si Amai hidup atau mati. Ya udah, masa beringas pun langsung mencari si Amai di segala penjuru rumah. Di dalam ruangan segel, Amai berusaha mati-matian untuk menahan massa yang mengamuk agar gak masuk ke dalam. Namun massa yang udah terlanjur ngamuk justru menghancurkan tembok. Sialnya, senapan yang dia bawa juga sudah kehabisan peluru. Nah, di kala itu Amai sudah pasrah jikalau dia akhirnya akan mati di sana. Untung aja bala bantuan datang tepat waktu sehingga Amai akhirnya bisa diselamatkan. Rupanya sebelum ini Pak Syam menemui Ibu Perdana Menteri secara langsung. Menyadari kalau Amai adalah aset yang sangat penting untuk India, Bu Indira Gandhi memerintahkan agar polisi di sana menyelamatkan si Amai. Setelah kejadian itu, Rames akhirnya digelandang ke kantor polisi untuk menerima hukuman yang telah dia perbuat. Sampai akhir pun Rames masih tidak tahu siapa pengkhianat di keluarganya. Di rumah, Malini pun nanya ke Amai siapakah orang cepu itu. Namun si Amai tetap tidak mau memberitahu. Hanya Amai lah yang tahu kalau menantu Rames si Tara dan kekasihnya si Ajay lah yang menjadi informan. Mereka adalah pasangan yang saling mencintai. Tapi karena kesepakatan politik orang tuanya, Tara pun dipaksa menikah dengan si Sutis. Tara juga lah yang menaruh peta rumahnya si Rames di dompet miliknya si Amai. Sedangkan di penjara, Rames menulis nama-nama keluarganya yang kemungkinan besar menjadi pengkhianat. Setelah kasus itu selesai, Amai dipindah tugaskan lagi ke daerah lain. Di saat itu, Amai menitipkan Lucknow ke Lalan yang sekarang udah nggak jadi bangkai lagi dan memilih jadi petugas pajak yang jujur seperti si Amai. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Kalau ada yang mau support Om, bisa dengan super thanks ya. Terima kasih juga udah nonton sampai di detik ini. Om Brewoks pamit dulu dan Pirmilatihin.